Shalom, kita kembali lagi di program Devotion. Kali ini kita akan melakukan satu tema, yaitu iman yang sejati. Ini terambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Sebelum kita mulai pembahasan iman yang sejati itu apa, kita perlu tahu apa itu iman. Di Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak orang mengaku beriman, tapi kenyataannya apa yang diharapkan tidak pernah terjadi atau terlihat. Imannya sedikit demi sedikit, bahkan langsung kotor imannya. Itu orangnya tidak percaya lagi dengan Tuhan Yesus, malah lock out dan milih login ke agama lain yang menurut dia lebih menguntungkan daripada Kristen. Mereka mulai menganggap apa yang Tuhan Yesus katakan atau janji-janji Tuhan itu hanya bualan kosong, hanya untuk menarik orang supaya datang kepadanya. Iman yang sejati bukan dimulai dari apa yang kita harapkan itu terjadi, tapi iman yang sejati itu berbicara mengenai apa yang kita harapkan terjadi atau tidak, kita tetap percaya pada Kristus. Atau bahasanya gini, gunungnya pindah atau enggak, kita tetap percaya pada Tuhan Yesus. Ini contohnya orang memiliki iman yang sejati itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti yang ada di kitab Daniel 3 ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Apa sih tandanya orang yang memiliki iman yang sejati itu? Orang yang punya iman yang sejati itu punya ciri-ciri yang pertama, itu selalu mengucap syukur. Seperti yang ada di Habakuk 3 ayat 17-18. Mengucap syukur adalah perintah yang harus dilakukan oleh semua orang yang percaya. Seperti yang katakan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, yang kata bersyukurlah senantiasa. Orang yang mengucap syukur dari wajahnya akan terlihat sukacita, biarpun beban yang dialami itu cukup berat. Gimana sih kita itu bisa mengucap syukur? Jika dalam hati kita bisa mengatakan Tuhan Yesus baik di kondisi apapun. Karena Tuhan Yesus itu baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Ya, kita dapat menghitung kebaikan dan berkat Tuhan. Maka itu seperti di lagu sekolah minggu, kan ada berkat Tuhan mari hitunglah, niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Nah, itu dia. Maka itu berkat kecil-kecil pun kita harus tetap hitung, termasuk yang hal-hal yang mungkin gak kita perhatikan sekalipun, seperti kita bisa buang air tanpa kesusahan dan tanpa alat. Itu suatu berkat yang luar biasa. Setiap hari kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Kita itu sudah mendapatkan berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu gak selalu harus yang muluk-muluk dapat uang banyak, itu baru enggak. Berkat Tuhan bisa juga dalam bentuk yang kecil-kecil. Kalau ini bisa kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang mengucap syukur dalam segala hal. Ada bagian yang kita lakukan dan ada bagian yang Tuhan lakukan. Nah, ini di dalam kita menghadapi masalah kehidupan di kehidupan yang kita jalani, kita tetap harus melakukan bagian kita. Jangan semua dikasihkan ke Tuhan dan semua kita lakukan. Pasti kita ada bagiannya sendiri, Tuhan dan juga ada bagiannya sendiri juga. Maka kita akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan
dan bergerilya dalam Tuhan yang telah menyelamatkan kita, maka di wajahnya itu akan terlihat sukacita yang benar-benar sejati. Nah, ini terus apa yang membuat hidup kita mampu untuk mempertahankan iman kita? Itu karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan, seperti yang ada di Habakuk 3 ayat 19. Gak ada orang yang bisa mengucap syukur dan menghadapi masalah yang dihadapi cukup berat atau bahkan sangat berat selain daripada kekuatan dari Tuhan yang berikan. Maka itu di 1 Korintus 2 ayat yang kelima itu dikatakan, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah, yaitu Injil itu sendiri. Nah, terus gimana sih caranya mendapatkan kekuatan dari Tuhan? Nah, kekuatan dari Tuhan ini di sini disclaimer ya, itu bukan kita itu biar bisa sakti, kayak melakukan mujizat, nyembuhin orang, terbang dan sebagainya, enggak. Tapi ini kekuatan dalam mempertahankan iman itu, dan juga kekuatan dalam menjalani kehidupan kita setiap harinya itu. Nah, ini yang pertama, caranya itu apa? Berdoa. Kita jangan cuma punya jam-jam doa, tapi harus punya kehidupan doa. Terus yang kedua, membaca dan mendengar firman Tuhan. Dan juga bukan dibaca aja, tapi harus direnungkan ya. Pak, perlu dipelajari supaya mengerti apa maksudnya itu. Yang tiga, melalui kesaksian. Nah, ini kita bahas satu persatu lebih detail. Yang pertama itu berdoa. Melalui hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, memang tanda awalnya kita akan bisa berbahasa roh. Tapi selanjutnya kita akan hidup benar, dan kita tidak tahan kalau kita nggak memberitakan Kristus. Mau nggak mau kita memberitakan Kristus, karena kita sudah diberikan keberanian oleh Roh Kudus untuk memberitakan Kristus. Nah, ini Roh Kudus yang ada dalam diri kita juga akan memberikan kekuatan saat kita lemah. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, kita bisa berlimpah-limpah dalam pengharapan yang dari Tuhan. Yang pengharapan yang sejati ya, bukan yang palsu. Seperti yang ada di Roma 15 ayat yang ke-13. Pada saat kita menghadapi masalah dan jalan semua tertutup melalui doa, Roh Kudus akan berbicara, memberi hikmat dan jalan keluar bagi kita. Pengharapan semua tertutup melalui doa, iman kita bangkit dan ada jalan keluar atau bahkan mujizat. Terus yang kedua, kita bahas yang kedua, yaitu membaca dan mendengar firman Tuhan. Maka itu di Roma 1 ayat 16 dikatakan, Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, ini melalui membaca dan mendengarkan firman Tuhan, orang lemah akan dikuatkan dan memperoleh solusi untuk mengatasi masalah dalam hidupnya. Dan yang terakhir yaitu melalui kesaksian. Nah, ini melalui kesaksiannya siapa? Melalui kesaksian saudara seiman yang pernah ditolong Tuhan. Hal ini membuat iman kita tuh menjadi bangkit kembali. Kesaksian itu merupakan kekuatan dari Allah yang disampaikan melalui pengalaman pribadi seseorang. Di sini contohnya adalah Yesus dengan perempuan Samaria yang ada di Yohanes 4 ayat 39. Dan ini gak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak
datang kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakan Yesus kepada kita. Itu seperti yang katakan di Yohanes 6 ayat yang 65. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terbantu dengan konten ini. See you!